Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rekristalisasi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang rekristalisasi beserta aplikasinya dalam senyawa obat. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan rekristalisasi? Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai. Kemudian, prinsip dasar. Prinsip dasar dari rekristalisasi adalah perbedaan kelarutan zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pengotornya. Nah, karena konsentrasi total pengotor biasanya lebih kecil dari konsentrasi zat yang dimurnikan, dalam kondisi dingin, maka konsentrasi pengotor yang rendah tetap dalam larutan, sementara zat yang berkonsentrasi tinggi akan mengendap. Seperti yang telah diungkapkan oleh Underwood tahun 1996. Bahwa setelah suatu kristal endapan terbentuk, kemurniannya dapat ditingkatkan dengan cara endapan itu disaring, dilarutkan ulang, dan diendapkan ulang. Ion pengotor akan hadir dalam konsentrasi yang lebih rendah selama pengendapan. Langkah-langkah rekristalisasi. Yang pertama itu memilih pelarutnya, kemudian melarutkan zat terlarut. Setelah itu warna pada larutannya itu dihilangkan dan memindahkan zat padatnya, kemudian mengkristalkan larutan yang mengumpul dan mencuci kristalnya. Biasanya itu menggunakan filtrasi. Nah, kemudian tahap akhirnya itu produk atau hasilnya itu dikeringkan. Berdasarkan pelarut yang digunakan, terdapat dua metode. Yang pertama itu pelarutan dengan pelarut tunggal. Jadi, pelarut dimasukkan ke dalam suatu senyawa. Kemudian pelarut tersebut akan dipanaskan dan sehingga membentuk larutan senyawa jenuh. Setelah itu, larutan senyawa jenuh tersebut didinginkan sehingga akan membentuk kristal. Metode kedua yaitu pelarut dengan multipelarut. Jadi di sini proses awalnya itu sama, yaitu memasukkan pelarut ke dalam senyawa. Kemudian pelarut tersebut dipanaskan sehingga ketika di dalam senyawa tersebut akan membentuk larutan senyawa jenuh. Perbedaannya itu di sini ada pelarut kedua yang ditambahkan ke dalam senyawa tersebut sehingga akan terbentuk sistem pelarut campuran. Nah, nanti setelah terbentuk sistem pelarut campuran ini akan didinginkan dan akan sampai membentuk kristal dan juga campuran jenuh. Selanjutnya ada metode pelarutan dengan multipelarut. Pelarut pertama ditambahkan pada senyawa, kemudian pelarut dipanaskan agar senyawa menjadi larutan jenuh. Kemudian pelarut kedua ditambahkan pada larutan senyawa untuk membentuk sistem pelarut campuran pertama. Kemudian pelarut pertama yang mudah menguap dihilangkan dari pelarut campuran pertama, misalnya dengan evaporasi untuk membentuk sistem pelarut campuran kedua. Setelah itu sistem pelarut campuran kedua didinginkan beberapa waktu hingga membentuk kristal dan larutan jenuh sistem pelarut kedua. Kemudian berdasarkan tekniknya, rekristalisasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada rekristalisasi dengan penyaringan panas. Penyaringan panas dapat digunakan untuk memisahkan senyawa dengan pengotor serta beberapa zat lain yang tidak terlarut. Nah, yang kedua ada rekristalisasi dengan nukleasi spontan. Nukleasi spontan sendiri merupakan proses yang mendahului kristalisasi. Nukleasi merupakan hasil dari status metastabil yang terjadi setelah supersaturasi akibat dari pemisahan zat pelarut atau penurunan suhu larutan. Yang ketiga ada rekristalisasi menggunakan shading. Rekristalisasi ini menggunakan shading dilakukan dengan menambahkan sejumlah senyawa murni atau bibit kristal pada larutan jenuh sehingga nukleasi sekunder tidak hanya terjadi dari bibit kristal yang dihasilkan oleh nukleasi primer. Aplikasi pada senyawa obat. Obat antiinflamasi nonsteroid atau AINS merupakan golongan obat terapeutik yang paling umum digunakan di seluruh dunia sebagai analgesik, antipiretik, dan juga antiinflamasi. Aspirin termasuk dalam kelompok obat AINS dan digunakan juga sebagai obat pencegah serangan jantung, stroke, dan pembekuan darah. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah obat analgetik antipiretik yang termasuk dalam kelompok Biopharmaceutical Classification System kelas 2 atau kelarutan rendah, permeabilitas tinggi. Kristal aspirin dibuat dengan menggunakan metode penguapan dengan menggunakan berbagai pelarut, yaitu metanol,
tetrahidrofuran, dan juga kloroform. Sejumlah 3 gram aspirin ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam 10 ml pelarut. Larutan kemudian dipanaskan sampai suhu 400 derajat Celcius, sehingga aspirin menjadi larut. Larutan diuapkan pada suhu kamar dan kristal yang diperoleh dikeringkan dengan desikator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pada senyawa obat. Perubahan habit kristal aspirin setelah dilakukan proses rekristalisasi dapat menyebabkan perubahan sifat fisikokimia sehingga merubah performa bentuk sediaan obat. Dapat diketahui bahwa semua sampel satu puncak endotermik yang menunjukkan satu titik leleh pada masing-masing sampel. Berdasarkan hasil termogan BSC, differential scanning calorimetry, dapat diketahui bahwa telah terjadi pergeseran puncak endotermik antara kristal AS dengan kristal hasil rekristalisasi. Pada termogan BSC, ditunjukkan bahwa energi panas peluburan pada semua sampel kristal berbeda-beda, dan perbedaan sifat padatan ini dikenal dengan sebutan polymorphisme. Berdasarkan hasil uji kelarutan pada tabel 1, diketahui bahwa semua kristal hasil modifikasi memiliki nilai kelarutan yang lebih tinggi dibandingkan kristal AS. Kristal ATP memiliki nilai kelarutan lebih tinggi dengan nilai kelarutan 2,12 kali lebih tinggi. Berdasarkan hasil uji disolusi, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan laju disolusi semua rekristalisasi AS. Kemudian kesimpulannya yaitu rekristalisasi merupakan salah satu teknik pemurnian zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut atau solvent yang sesuai. Perbedaan kelarutan zat yang akan dimurnikan dengan kelarutan zat pencampur atau pengotornya merupakan prinsip dasar dari rekristalisasi. Sebagaimana diketahui, konsentrasi total pengotor biasanya lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi zat yang dimurnikan. Kemudian metode rekristalisasi berdasarkan pelarutnya dibagi menjadi dua, yaitu ada rekristalisasi dengan pelarut tunggal dan rekristalisasi dengan multi pelarut. Berdasarkan tekniknya, metode rekristalisasi dibagi menjadi tiga, yaitu rekristalisasi dengan penyaringan panas, rekristalisasi dengan nukleasi spontan, dan rekristalisasi menggunakan seeding. Penerapan dalam aplikasi senyawa obat, obat aspirin merupakan salah satu obat antiinflamasi non-steroid atau AINS yang digunakan sebagai obat-obat pencegah serangan jantung, stroke, dan pembekuan darah. Metanol, tetrahidrofuran, dan kloroform merupakan pelarut yang digunakan dalam pembuatan kristal aspirin dengan cara metode penguapan.